Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hibzul Fatih dengan NIM 2201834 dari kelas H. Hari ini saya akan memenuhi uji kompetensi 1 praktik dari mata kuliah pemrograman web, yaitu mempresentasikan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan keempat. Nah, ada materi itu yang pertemuan pertama itu sejarah dan konsep pemrograman web. Yang kedua itu arsitektur pemrograman web berbasis client server. Yang ketiga yaitu client side programming 1, sintak dasar HTML, formatting dan table. Yang terakhir adalah client side programming 2, itu frame dan form. Pertemuan persatu, sejarah dan konsep pemrograman web. Sejarah dan konsep pemrograman web. Pengertian internet, international networking, merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia atau internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Interconnected networking, sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Sejarah website. Website pertama yang diciptakan oleh Sir Tim Berners-Lee, yaitu beliau menciptakan World Wide Web atau WWW pada tahun 1989 sebagai bagian dari upaya untuk mempermudah berbagi informasi dan berkolaborasi secara online dalam organisasi CERN di Swiss. Website pertama yang dibuat oleh Sir Tim Berners-Lee menggunakan bahasa markup sederhana yang dikenal sebagai HTML. Website tersebut hanya berisi teks sederhana dan tautan antara satu halaman dengan halaman lainnya. Pengertian web. WWW atau World Wide Web ada suatu ruang informasi di internet yang digunakan oleh pengenal global yang disebut dengan URL untuk mengenali sumber daya yang berguna. World Wide Web merupakan bagian dari internet yang mengandung informasi-informasi seperti suara, video, gambar, dan teks. Singkatnya, WWW adalah sistem untuk mengirimkan dan menyebarkan data melalui jaringan internet pada skala yang besar, yakni seluruh dunia. WWW juga sering disebut sebagai sebuah protokol di sebuah URL atau Uniform Resource Locator. Sering pula disebut sebagai istilah untuk mengidentifikasikan sebuah media jaringan internet. Ya, ini adalah screenshot dari tugas yang pertama, 01A. Ya, ini adalah screenshot pemasangan push agenda di Google Calendar. Tugas 01B. Nah, pemasangan GitLab di device masing-masing. Dari tugas 01C. Selanjutnya, materi pertemuan kedua, yaitu arsitektur pemrograman web berbasis client server. Nah, perbedaannya client side. Client side scripting adalah bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer pengguna atau pengunjung. Jadi ketika seseorang berkunjung ke sebuah web, komputernya akan mendownload data atau script yang bersifat client side di web tersebut. Nah, server side. Server side scripting adalah bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer server atau penyedia. Jadi setiap kali sebuah web dikunjungi, server akan mengirimkan data-data yang diminta dari database yang kemudian akan ditampilkan di web. Sebentar, salah. Screenshot dari tugas 02A, yaitu menjelaskan konsep client side dan server side. Tugas 02B, persiapan tools
programming web atau editor source code. Nah, saya di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kelebihan Visual Studio Code adalah kita menggunakan text editor gratis. Setelah itu sudah terinstall plugin Emmet. Yang ketiga, mudah untuk mengelola ekstensi atau extension. Yang keempat, ekstensi atau extension yang banyak. Kekurangan dari VS Code sendiri ada dua, yaitu aplikasi yang berat. VS Code ini sangat memakan RAM yang sangat besar. Yang kedua adalah belum menghafal shortcut key. Tugas tugas 2C. Persiapan tools programming web server localhost. Saya menggunakan XAMPP pada device saya. XAMPP ini adalah sebuah software web server yang digunakan untuk mengembangkan dan merancang situs website pada server lokal. Aplikasi ini juga sering disebut sebagai localhost XAMPP sebab fungsinya sebagai pembuat server lokal di perangkat komputer. Kelebihan dan kekurangan XAMPP. Kelebihannya yang pertama adalah database storage engine ini banyak digunakan oleh programmer apalagi oleh web developer karena sifatnya yang free. Untuk yang expert sudah ada yang bayar. Kemampuannya yang kedua adalah kemampuannya sudah bisa diandalkan, mempunyai kapasitas yang cukup, mumpuni sekitar 60.000 table dengan jumlah record mencapai 5 miliar. Bahkan untuk terbaru sudah lebih. Termasuk kekurangannya. Yang pertama adalah tidak cocok untuk menangani data dengan jumlah besar, baik untuk menyimpan data maupun untuk memproses data. Yang kedua, memiliki keterbatasan kemampuan kinerja pada server ketika data yang disimpan telah melebihi batas maksimal kemampuan daya tampung server karena tidak menerapkan konsep teknologi cluster. Selanjutnya, screenshot tugas 02C. Ya, seperti ini pemasangan exam pada device masing-masing. Kita masuk ke tugas 2D. Persiapan tools programming web, tools kolaborasi invite member. Di sini saya menginvite Pak Ali Tarmuji ST CS. Nah, yang selanjutnya adalah tugas 2E yaitu pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Git client adalah perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem pengendalian versi Git. Git adalah sistem pengendalian versi terdistribusi yang digunakan untuk mengelola perubahan dalam kode sumber atau berkas dalam pengembangan program lunak. Git client memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi dalam Git, seperti membuat repositori Git, mengelola cabang atau branch, membuat commit, menggabungkan perubahan, melakukan perbandingan atau diff antara versi, mengelola konflik saat penggabungan, serta mengatur konfigurasi dan pengaturan lainnya dalam Git. Ini adalah saya sudah memasang Git client di laptop atau plugin Git di editor saya. Seperti ini. Kita masuk ke materi ketiga atau pertemuan ketiga, client side programming 1, yaitu sintaks dasar HTML, formatting, dan table. Tugas 03A, yaitu pemahaman HTML. Hypertext Markup Language atau HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. HTML memungkinkan pembuatan dan penyusunan teks, gambar, dan elemen lainnya ke dalam suatu dokumen yang dapat diakses melalui internet. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa hal terkait HTML, mulai dari sejarah, penemunya, pengertian, versi-versi, dan fitur-fiturnya. Fungsi dari HTML ini sendiri digunakan untuk membuat dokumen elektronik atau disebut halaman yang ditampilkan di World Wide Web atau WWW. Setiap halaman berisi serangkaian koneksi ke halaman lain yang disebut hyperlink. Setiap halaman web yang Anda lihat internet ditulis menggunakan satu versi kode HTML atau yang lain. Kode HTML memastikan format teks dan gambar yang tepat untuk browser internet. Tanpa HTML, browser tidak akan tahu bagaimana menampilkan teks sebagai elemen atau membuat gambar atau elemen lainnya. HTML juga menyediakan struktur dasar halaman, di mana
cascading style sheet atau CSS dihamparkan untuk mengubah tampilannya. Tugas tugas 3B, memformat paragraf dengan HTML. Kita menggunakan tag P yang berisi paragraf yang kita ini kan tahu dan ditutup tag P untuk menandai suatu paragraf. Suatu paragraf akan terlihat dibatasi oleh satu baris kosong sebelum untuk dan sesudahnya. Ya seperti ini. Saya menggunakan screenshot di dalam GitLab dan hasilnya seperti ini. Tugas 3C, pencetakan font huruf dengan HTML. Di sini kita memberikan tiga jenis. Itu pertama adalah bold, italic, dan underline. Yang pertama kita menggunakan tag B, kalimat yang akan dicetak tebal. Tag I, kalimat yang dicetak miring. Tag U, kalimat yang akan digaris bawahi. Ketiga itu akan untuk menandai bagian kalimat agak tebal, miring dan digaris bawahi. Tugas 3D, teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Itu superscript dan subscript. Pertama adalah tag sub yang itu menggunakan P, bagian yang akan dicetak tinggi dalamnya dan akan ditutup. Yang kedua adalah sub menggunakan B, bagian yang akan dicetak rendah yang ditutup dengan tag sub. Untuk menandai bagian karakter akan dicetak tinggi atau rendah, biasanya untuk rumus matematika atau kimia. Contohnya seperti ini. Dan codingannya seperti ini. Tugas 3E, tag ganti baris. Itu menggunakan tag BR untuk pindah ke baris berikutnya. Tutup BR. Seperti ini. Ketika kita menulis harus seperti di sini harus memperkenalkan nama subjektif, dia akan memotong baris ke barisan ke bawah, melanjutkan barisan ke bawah. Seperti itulah cara kerja tag BR atau tag ganti baris. Tugas 3F, tag font di HTML. Tag font itu berguna untuk memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran jenis huruf atau warna tertentu. Nah, itu parameternya size untuk ukuran huruf, face untuk jenis huruf, dan color untuk warna huruf. Kita bisa custom warna color sepuas kita. Yang pertama adalah tag font face. Seperti ini tag codingannya. Tag face sama dengan kutip nama font, tutup kalimat yang kita isi dan tutup font. Tag font size itu untuk ukuran huruf seperti ini codingannya, dan tag font color itu untuk warna huruf yang codingannya seperti ini. Selanjutnya tugas 3G, menyisipkan gambar dan anchor link di HTML. Tag gambar image seperti ini codingannya. File gambar ini kita bisa menggunakan GIF, JPEG, atau PNG untuk menampilkan sebuah file gambar. Penulisan lain yang dianjurkan itu XML style, itu seperti ini. image src sama dengan kutip nama file gambar. Selanjutnya ada tag link anchor, itu teks. Codingannya seperti ini. Name, acuan, kata yang dituju. Link ini adalah link alamat URL atau nama file yang akan kita tuju, acuan yang akan dituju. Dan acuan adalah kata sembarangan sebagai penanda pembentuk link ke URL atau file atau bagian dokumen lain. Dan yang selanjutnya adalah tag link anchor, itu gambar. Seperti ini. Tag link anchor gambar ini kita seperti memasukkan gambar ke dalam halaman web kita, tetapi ketika kita mengklik gambar tersebut, kita langsung menuju ke link yang kita taruh di href sama dengan link yang kita isi ini.
kita akan menuju ke halaman URL yang kita taruh di sini. Ya, selanjutnya ya seperti inilah codingan di GitLab dan contohnya hasilnya seperti ini yang di dalam web. Tugas 3H, pemformatan table di HTML. Tag table. Yang pertama adalah table, titik-titik dan table. Itu untuk mendefinisikan sebuah table. TH, tag TH dalam mendefinisikan set cell header table. Selanjutnya ada tag thead, tag thead mendefinisikan header table. Mendefinisikan header table tanpa dapat di scroll. Selanjutnya ada tag caption, yaitu judul pada table yang kita akan masukkan. Selanjutnya ada tag tr untuk mendefinisikan baris table. Dan yang terakhir adalah tag td untuk mendefinisikan kolom table. Nah, codingannya seperti ini. Dan hasil pada browser Google Chrome-nya seperti ini. Dan selanjutnya materi pertemuan keempat. Client side programming 2, frame dan form. Ya, kegunaan form ini berfungsi untuk memperoleh data-data user baik nama, alamat, dan data lainnya untuk terdaftar pada servis yang disediakan, memperoleh informasi dari customer secara online, memperoleh feedback dari user mengenai website kita. Elemen yang ada input form yang pertama adalah komponen input control, biasanya diletakkan setelah tag form dan sebelum tutup form. Sintak untuk menambahkan komponen input dengan tag input diikuti nama komponen input. Input seperti di bawah ini. Input name sama dengan tanda kutip 2 name dan size sama dengan kutip 2 nomor yang berapa yang kita mau nomornya. Selanjutnya type sama dengan tanda kutip text, checkbox, radio, submit, dan reset value check. Seperti inilah komponen-komponen yang kita akan gunakan pada input form. Selanjutnya adalah berikut adalah komponen-komponen input yang saya masukkan dalam codingan saya. Yang pertama adalah komponen input button. Yang kedua komponen input text. Ketiga komponen input text area. Keempat komponen input text box. Yang kelima komponen input radio. Yang keenam adalah yang terakhir adalah komponen input select. Sepertinya hasil pada kedua browser yang saya gunakan. Pertama di Google Chrome seperti ini. Dan yang kedua adalah Microsoft Edge yang hasilnya seperti ini. Sepertinya segitu saja presentasi dari saya. Saya Muhammad Yuswati. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.